Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fakri Setiawan dari kelas 10 RPLB. Di sini saya akan menjelaskan tentang program TA yang saya sudah buat yang berjudul tentang toko peralatan sekolah dan kantor lengkap. Di sini saya merekam saya dengan HP dan merekam program layar di laptop dengan bawaan di laptop dikarenakan kamera dari bawaan laptop itu blur. Langsung saja. Di sini saya membuat program dengan baris sekitar 208. Lanjut, kita masuk ke penjelasan yang pertama. Nah, di sini itu adalah bagian library atau header file. Yang pertama itu ada include IOStream, library standar untuk input dan output digunakan agar kita bisa memakai Cin dan Code. Lanjut, yang kedua ada include IOmanip. Itu tuh bertujuan untuk memformat tampilan output, misalnya mengatur lebar kolom, SRTW, rata kiri, left, atau menampilkan angka dengan format rapi. Yang ketiga itu ada include SStream, digunakan untuk memproses input yang berupa string. Misalnya, ketika pengguna mengetik 135, kita bisa memecahnya menjadi angka 1, 3, dan 5 dengan bantuan string stream. Lanjut, yang keempat itu ada include vector. Include vector ini menyediakan struktur data vektor, yaitu wadah dinamis seperti array, tetapi ukurannya bisa berubah sesuai kebutuhan menambah atau menghapus elemen. Nah, kedua yang ini library include thread dan include chrono itu tuh digunakan untuk membuat efek jeda delay, contohnya efek loading atau animasi titik saat program dijalankan. Terus yang terakhir ada using namespace std. Agar kita itu fungsinya itu agar kita tidak perlu menulis std di depan setiap fungsi standar. Misalnya std titik dua code, cukup ditulis code. Lanjut, fungsi utama program sudah tidak asing, yaitu ada inmain. Inmain itu adalah semua perintah program dijalankan di dalam fungsi main. Lanjut, itu ada efek loading awal yang saya buat. Nah, penjelasannya itu bagian ini menampilkan teks menyusun daftar barang dengan efek titik-titik muncul satu persatu seperti proses loading pada aplikasi. Nah, code flux ini fungsinya itu memastikan setiap titik langsung muncul di layar. Terus ada T-strip sleep for chrono milliseconds 500. Fungsinya itu memberi jeda. Nah, ini memberi jeda 0,5 detik antara tiap titik. Setelah loop selesai, muncul tulisan selesai yang menandakan proses awal telah selesai. Tujuannya itu agar tampilan program lebih menarik dan tidak langsung menampilkan daftar barang secara tiba-tiba. Nah, lanjut ke saya mendeklarasikan lagi, yaitu deklarasi daftar barang. Nah, di sini itu yang ini array barang menyimpan nama-nama produk yang dijual di toko. Program ini memiliki hingga 200 jenis barang. Terdiri dari berbagai kategori seperti misalnya ada alat tulis ya, seperti pensil, buku tulis, penghapus, spidol, ballpoint. Nah, yang ini. Lanjut, ada perlengkapan karton misalnya map, stapler, amplop, terus ada kertas HPS. Terus barang elektroniknya ada seperti mouse, keyboard, flash disk, headphone. Terus ada aksesoris dan perlengkapan sekolah yang seperti kita tahu itu ada tas, botol, buku, seragam. Masing-masing elemen array adalah string karena berupa teks atau nama barang.
Lanjut, di sini ada yang kelima itu ada deklarasi harga barang. Kita lanjut ke bawah, yaitu yang ini. Nah, arai harga berisi harga dari setiap barang dalam rupiah. Posisi harga disesuaikan dengan urutan barang. Contohnya itu barangnya itu misalnya ada pensil, buku tulis, penghapus, dan penggaris. Indeksnya itu ada 0, 1, 2, dan 3. Misalnya harganya menyesuaikan sepertinya. Contohnya itu ada 2.000, 5.000, 3.000, dan 4.000. Dengan demikian barang I selalu berpasangan dengan harga I. Lanjut, yang keenam itu ada menghitung jumlah barang. Nah ini. Nah, itu tuh berfungsi ya, rumus di atas itu digunakan untuk berfungsi menghitung jumlah elemen dalam array. Nah, size of ini fungsinya itu total ukuran array dalam byte. Lalu ada size of barang. Nah, ini ukuran satu elemen array, hasilnya adalah jumlah barang yang tersedia. Lanjut, yang ketujuh itu ada menampilkan daftar barang dan harga. Ini. Nah, penjelasannya itu bagian ini mencetak daftar semua barang dan harga secara rapi dalam bentuk tabel. Kita ke penjelasan. Yang SETW dan SETW 35 itu tuh mengatur lebar kolom agar sejajar. Fungsinya juga agak rapi. Lanjut, ada left itu agak teksnya itu rata ke kiri. Terus ada yang ini left. Terus ada string yang ini itu tuh mencetak garis pemisah sepanjang 65 karakter. Nah, ini disesuaikan karena saya ininya 65 berarti 65. Lanjut, itu ada yang ke-8, deklarasi variabel untuk transaksi. Nah, yang ini sebentar. Nah, yang ini penjelasannya yaitu ada total. Yang ini total itu menampung total harga keseluruhan saat berbelanja. Lanjut, ada ke barang beli untuk menyimpan indeks barang yang dibeli pelanggan. Lanjut, ada jumlah beli. Jumlah beli ini itu menyimpan jumlah unit tiap barang. Terus ada lagi itu tuh menampung pilihan pengguna apakah ingin membeli lagi Y atau N. Y atau N tuh Y itu ya, N itu no atau tidak. Nah, lanjut, di sini ada perulangan. Yang ke-9 ada perulangan input barang. Nah, yang ini tuh program ini meminta pengguna memasukkan nomor barang bisa lebih dari satu. Misalnya kita itu ingin berbelanja bisa lebih dari satu kan, misalnya ingin 3, 5 ataupun 8 itu bisa. Nah, contoh inputnya seperti sebelumnya 1, 3, 5, terus ada get line. Yang ini get line. Nah, ini get line itu membaca seluruh input termasuk koma. Terus ada chain OS. Yang ini. Nah, chain OS itu membersihkan spasi yang tersisa. Lanjut, ada yang ke-10 memproses barang. Yang 10 itu memproses nomor barang. Dan ini penjelasannya yaitu string itu memecah string input berdasarkan tanda koma menjadi potongan angka. Terus ada stoi token. Nah, ini tuh mengubah potongan string menjadi bilangan bulat. Jika nomor valid antara 1 sampai jumlah barang dimasukkan ke pilihan list. Nah, ini. Nah,
Jika tidak valid, muncul pesan kesalahan. Jika bukan angka, dilewati juga dengan pesan. Lanjut, yang ke-11 itu ada input jumlah dan hitung subtotal. Yang ini, nah ini penjelasannya yaitu untuk setiap barang yang dipilih program menanyakan jumlah unit yang ingin dibeli. Jika jumlah besar dari 0, nah ini jika jumlah lebih besar dari 0, subtotal dihitung harga dikali jumlah. Subtotal ditambahkan ke total. Nama barang dan jumlah disimpan untuk dicetak di struk. Nah, terus ada jika jumlah kurang dari sama dengan, yaitu akan diabaikan. Nah, ini diabaikan. Lanjut, yang ke 12 yaitu ada menentukan pembelian ulang. Di sini programnya itu beli barang lain Y atau N, yaitu ya seperti sebelumnya, terus N itu no. Di sini bebas mau memasukkan Y kecil atau Y besar karena sudah dibuat programnya. Jika pengguna menjawab Y, perulangan do while akan mengulang dari awal barang lagi, otomatis akan reset dari daftar barang yang muncul dari atas. Jika no atau N itu otomatis akan lanjut ke pembayaran karena si pengguna itu tidak akan membeli barang lagi. Lanjut, yang ke-13 itu jika tidak ada barang yang dibeli. Yang ini, jika tidak ada barang yang dipilih sama sekali, program akan berhenti dengan pesan tersebut. Lanjut, yang ke-14 itu ada yang ini, proses pembayaran. Proses pembayaran ini penjelasannya yaitu menampilkan total harga semua belanja. Jadi misalnya pengguna itu berbelanja apa saja, nah otomatis akan masuk. Terus tuh meminta pengguna memasukkan jumlah uang pembayaran. Jadi jika kita masuk itu kan misalnya kita beli barang 75.000. Nah, lanjut itu ada kembaliannya. Dan misalnya harga barangnya itu kita masukkan 100.000. Nah, otomatis kembaliannya itu pasti ada karena kita membayar 75.000. Kembaliannya itu ada 25.000. Lanjut, yang ke-15 itu ada ini. Nah, 15 itu ada validasi uang pembayaran. Nah, jika uang kurang dari total belanja, transaksi itu akan dibatalkan. Jika cukup akan dihitung kembalian. Ya, sama seperti sebelumnya. Jika misalnya kita bayar, jika total harganya itu 100.000, kita bayar 50.000, itu otomatis akan dibatalkan. Lanjut, jika uangnya cukup atau pas, itu jika pas tidak ada kembalian, jika lebih uangnya akan dihitung kembalian. Nah, lanjut ke yang ke-16 itu ada menampilkan struk. Di sini saya membuat struk. Nah, ini code struk pembayaran toko peralatan sekolah dan kantor super lengkap. Di sini tuh saya membuat programnya. Sini saya ada tambahan, terima kasih telah berbelanja, jangan lupa follow IG saya. Nah, penjelasannya itu menampilkan header dan struk dan format kolom seperti yang itu nama barang, kitty, harga, dan subtotal. Bentar, laptopnya mati. Terus ada kemudian data setiap barang dicetak. For size of TI sama dengan 0. I kurang barang dibeli, yaitu penjelasannya programnya. Terus yang ke-17 itu ada menampilkan total bayar dan kembalian. Yang itu ada code string 50, terus ada left SETW 35.
Nah itu tuh menampilkan bagian bawah struk seperti total, bayar, kembalian, terus ada di sebelahnya itu yang di total itu ada misalnya harganya. Lanjut yang ke-18 ada ucapan terima kasih dan akhir program. Nah, sini tuh saya ucapan terima kasihnya yaitu terima kasih telah berbelanja, follow IG forlive KHRS, artinya itu tuh Alif Fakristawan underscore. Nah penjelasannya itu menampilkan pesan penutup dan ucapan terima kasih. Sistem pause itu menjaga agar jendela program tidak langsung tertutup. Return 0 titik koma itu tuh menunjukkan program selesai dengan sukses. Lanjut ada kesimpulan akhirnya. Kesimpulan akhirnya itu program kasir ini memiliki fitur lengkap seperti kasir toko sungguhan. Pertama itu ada menampilkan daftar ratusan barang dan harga. Terus yang kedua itu ada memungkinkan pembelian banyak barang sekaligus, jadi bisa lebih dari satu. Lanjut yang ketiga itu ada menghitung total, subtotal, dan kembalian otomatis. Jadi kalau kita bayar 100.000, nah itu maksudnya total berbelanja 100.000. Nah kita bayar lebih misalnya 150.000. Nah itu otomatis akan ada kembaliannya. Terus yang keempat itu ada menampilkan struk berbelanja rapi dan profesional. Seperti itu saya membuat struk berbelanjanya itu ya ada terima kasih telah berbelanja, jangan lupa follow IG yang ini. Lanjut itu ada yang kelima itu menggunakan berbagai konsep dasar C++, array, vector, loop, input, string, dan format output. Nah, karena sudah selesai, kita akan lanjut ke pembahasan struknya. Di sini saya judulnya yang paling atas itu ada toko peralatan sekolah, nama barang, terus ada kitty, harga, subtotal. Misalnya kita memasukkan daftar barang yang pertama itu ada pensil, terus buku tulis yang kedua itu, terus penghapus 3, terus nomor penggaris itu 4, terus tip X itu yang ke-8. Nah, misalnya kita jalanin programnya, masukkan jumlah pensil. Pensilnya itu ada 5, terus ada buku tulisnya itu ada 8, terus ada penghapusnya kita pilih 3, terus penggaris ada 2, terus ada tip X nya itu 2. Lanjut ke total belanjanya yaitu 72.500. Kita misalnya itu totalnya, terus kita bayar misalnya 80.000. Nah kembaliannya yaitu udah pasti 7.500. Udah pasti. Terus terima kasih telah berbelanja, jangan lupa follow IG. Nah misalnya ada yang kedua, contohnya itu di sini bedanya saya membayarnya itu uangnya lebih, karena yang sebelumnya itu 80.000. Nah yang di sini itu ada 100.000, sama seperti sebelumnya. Pensilnya itu 5, terus kita masukin buku tulis itu ada 8, terus ada penghapus 3, penggaris 2, tip X 2. Nah total belanjanya sama 72.500. Lanjut kita bayar 100.000. Kembaliannya udah otomatis bakal terhitung yaitu 27.500. Terakhir itu ada terima kasih telah berbelanja, jangan lupa follow IG forlive KHRS. Nah nanti saya akan menunjukkan si struknya ini ke dalam video. Jika kamu lihat seperti ini. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Ini juga sama. Terima kasih telah menonton video
TA saya, dan terima kasih juga kepada guru-guru kelas 10 yang apalagi di WS karena telah mendidik saya. Mohon maaf juga apabila ada sikap yang kurang baik. Terima kasih juga kepada Pak Agus Suratna, Pak Agus Ramawan, terus juga kepada Bu Maryam karena telah mendidik saya. Dan itu aja cukup tugas video TA dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video TA saya, dan terima kasih juga kepada guru-guru kelas 10 yang apalagi di WS karena telah mendidik saya. Mohon maaf juga apabila ada sikap yang kurang baik. Terima kasih juga kepada Pak Agus Suratna, Pak Agus Ramawan, terus juga kepada Bu Maryam karena telah mendidik saya. Dan itu aja cukup tugas video TA dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.